Oke, sekarang kita akan mendengar kesaksian yang indah ya, bagaimana Tuhan ajaib dalam kehidupan Pak Boas Sinjaya. Silakan Pak Boas. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Terima kasih sudah mendoakan kami. Baik, saya mau bersaksi. Tanggal 5 Juni itu hari Sabtu, saya masih turun di jalanan. Kami dari tahun lalu setiap Sabtu turun di jalanan, memberi makanan untuk orang-orang jalanan, tukang becak dan orang-orang pemulung. Dan tanggal 5 masih jalan. Kemudian tanggal 9 itu ulang tahun anak saya. Saya tanggal 8-nya sudah beli roti ulang tahun. Kami tidak rayakan umum, tapi hanya untuk anak saja sendiri, dipoto sendiri. Kemudian kami makan kue ulang tahun. Tanggal 9 saya ada rasa batuk. Kemudian tiba-tiba seperti ayang-ayangan, tahu ayang-ayangan ya. Saya minum air panas, badan saya mulai rasa nggak enak. Tanggal 10 semalam-malaman saya batuk. Kemudian badannya serasa sakit, seperti kayak orang flu begitu. Saya mulai ambil obat-obat flu, namun 9-10 itu masih belum sembuh. Akhirnya saudara-saudara yang lain sarankan supaya teman dokter juga sarankan supaya PCR. Kemudian saya itu Sabtu sorenya tanggal berapa itu, tanggal 9 ya, 9 mungkin ya. Tanggal 9 tanggal 10 PCR, tapi paginya anak saya sudah demam juga. Nah, hasil PCR-nya besoknya saya positif COVID. Kemudian anak saya demam, terus Sabtu malam minggu berikutnya itu tanggal 10 atau 11, tanggal 12 ya, tanggal 12 itu tengah malam anak saya jam 1 kurang lebih menjelang jam 2 dini hari demam, terus badannya semua sakit. Anak saya masih 7 tahun umurnya, terus kepalanya sangat sakit, nangis, teriak-teriak, istri saya nangis, kami semua nangis, pikiran sudah macam-macam karena saya sudah positif kan. Terus itu malam kami sudah mulai ambil koper, siapkan baju semua. Kami mau berangkat ke rumah sakit karena lihat tangan anak saya sudah kelihatan putih. Kemudian badannya sakit semua, kepalanya seperti dipotong-potong, katanya demam juga. Namun dalam keadaan yang seperti itu, saran-saran kita harus cepat ke UGD, juga istri saya bilang ayo kita ke rumah sakit dan sebagainya. Namun saya pikir itu jam 2 pagi, apakah rumah sakit bisa melayani dengan baik dan sebagainya. Karena pengalaman saya juga turun di rumah sakit dan berita yang saya dengar juga belum tentu rumah sakit bisa langsung melayani dengan baik. Nah, walaupun kita nggak tahu pastinya seperti apa, namun kami pilih untuk berdoa malam itu. Kemudian kami berdoa dan minum obat seadanya yang sorenya dari dokter anak, karena kami sempat berdokter anak karena belum tahu positif waktu itu anak kami. Akhirnya jam 3 mulai anak saya bisa tidur, kami batal ke rumah sakit dan puji Tuhan minggu paginya bangun kira-kira kurang lebih jam 8, jam 9 begitu, anak saya udah ketawa-ketawa, demamnya sudah hilang, rasa sakitnya sudah tidak ada. Nah, baru sorenya istri dan anak saya kami bawa ke rumah sakit untuk PCR. Ternyata kami bertiga semua positif COVID. Dan memang ketika kami positif, kami tidak takut, namun kami juga dari berita-berita yang ada yang menakutkan itu dengan varian ini itu dan sebagainya, kami tidak tahu apakah ada orang yang bilang ada yang virusnya ada yang hebat, ada yang ini itu dan sebagainya. Kami nggak pikir itu semuanya, tapi kami berdoa dan puji Tuhan ada teman-teman yang mendoakan, ada keluarga yang berdoa, dan kemudian ada teman yang kirim vitamin dan sebagainya. Dan akhirnya
puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Kami melewati masa kritis selama 2 hari itu, dan kemudian kami berangsur sembuh dan sembuh dan sembuh, makin hari makin sehat. Dan memang pada waktu positif, penciuman hidung saya nggak bisa nyium, istri saya juga nggak bisa menyium bau. Kami nafsu makan saya langsung hilang semuanya, kita nggak bergairah makan, dan tentunya lemas. Tapi puji Tuhan saya nggak sampai sempat mual, sempat mau muntah, tapi dikeluarkan, saya kendalikan, hilang, akhirnya hilang juga. Dan kemudian kami nggak sampai sesak nafas, kami hanya demam, batuk-batuk, dan anak saya yang kesakitan seperti itu. Nah, di tengah-tengah keadaan itu, pertolongan Tuhan itu sangat nyata. Jadi pimpinan Tuhan sangat nyata. Itulah sebabnya lewat kesaksian ini, Bapak Ibu, ketika kita, saya harap sih tidak ada yang sakit. Mungkin kalau ada teman dihadapkan dengan masalah seperti itu, jangan panik. Jangan panik dan larinya ke rumah sakit dulu. Yang penting kita larinya ke Tuhan dulu. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, walaupun obat dokter perlu, walaupun dokter diperlukan, obat yang diberikan kepada saya ketika kami tahu positif, karena PCR-nya saya waktu itu di rumah sakit Panti Wiloso, itu rumah sakit Kristen. Saya tujuannya hanya ingin tahu, pastikan apa COVID atau sakit biasa. Ternyata positif, anak positif, istri positif. Namun ya biasanya orang mungkin setelah tahu positif langsung pergi pulang. Tapi kali itu seperti ada yang arahkan, ada yang pimpin, konsultasi ke dokter jaga di situ. Dan akhirnya ketemu dokter di situ, dan kemudian dokter bilang nggak usah ke rumah sakit, mandiri 14 hari isolasi di rumah, dan diberikan obat. Dan obatnya mahal sekali, dan jumlah jenis yang harus diminum kurang lebih 15 macam obat. Dan memang nggak biasa minum obat, tapi doa kami, obat yang kami minum tidak ada pengaruh yang buruk. Obat yang kami minum akan menolong. Di samping memang kita selalu berdoa, kita minta Roh Kudus yang berkuasa atas tubuh kami. Dan akhirnya puji Tuhan sudah sembuh. Hari ini obatnya sudah habis semuanya, tinggal vitamin yang ada. Tapi penciuman kami sudah mulai bisa mencium. Anak saya hanya malam itu sakit sekali, demam, tapi setelah itu esoknya sampai hari ini sehat total. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Tentunya semua karena doa-doa. Kemudian istri saya tinggal masih batuk sedikit. Saya sudah pulih, tidak ada batuk, sudah makan, sudah enak semuanya. Puji Tuhan. Tadi Pak Iru tanya kira-kira dari mana penularannya. Saya dari tahun lalu, kami keluarga turun di jalanan, kami ikuti protokol, kami jaga jarak, dan kemudian setelah pulang kami mandi, bersih semua, dan dari tahun lalu tidak ada masalah. Kemudian bahkan saya sudah divaksin 2 kali. Nah, setelah vaksin 2 kali, terakhir vaksin itu tanggal 20 bulan Mei. Nah, saya kena bulan 10, bulan Juni. Jadi setelah 20 hari kemudian setelah divaksin, kurang lebih. Dan kenanya kami tidak tahu di mana. Kalau pikiran saya, perasaan saya nggak mungkin di jalanan, karena dari sejak tahun lalu kami di jalanan nggak apa-apa. Tapi memang hari-hari ini di kota Semarang zona merah, rumah sakit semua penuh, banyak yang kena. Dan beberapa teman-teman info justru orang yang sudah divaksin 2 kali malah pada kena gitu. Kemudian setelah itu pikiran saya penularannya mungkin ketika anak saya ulang tahun. Saya beli roti itu, anak saya ulang tahun tanggal 9, saya beli roti tanggal 8, kami sudah ada roti. Kemudian setelah makan roti itu, hari berikutnya saya batuk. Kemudian ya terus sampai COVID. Jadi apakah dari roti atau juga dari tukang yang bekerja di rumah kami, karena kami sedang membangun rumah ibadah juga. Jadi tukang-tukang yang bekerja memang tidak ada yang pakai masker, dan tukang sempat libur seminggu, salah satunya karena katanya sakit lambung, sakit darah tinggi.
Nah itu, tapi ketika masuk saya lihat ada batuk pileknya, tapi kami selama di rumah selalu pakai masker. Nah itu yang kami alami, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa sudah sembuhkan kami. Terima kasih untuk doa-doanya, dan pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus pasti tidak pernah meninggalkan. Saat kita dihadapkan masa yang panik, masa yang berat, dan kami pikirnya macam-macam dan sebagainya, ada perasaan takut dan sebagainya, kita nggak tahu harus bagaimana. Namun di tengah-tengah seperti itu, Tuhan tenangkan, kita jangan panik. Lalu Tuhan tuntun kami, arahkan kami, dan puji Tuhan, akhirnya kami sehat, sembuh. Dan sekarang tinggal pemulihan saja, dan kami percaya setelah 14 hari ini kami belum PCR lagi, karena dokter anjurkan nanti akhir bulan saja. Jadi kami isolasi mandiri di rumah, tidak jadi di rumah sakit. Itu kesaksian kami. Jadi yang pasti Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, Roh Kudus selalu menyertai, dan saya rasa pimpinan Tuhan dan arahan Tuhan itu nyata. Jadi mari kita tenang, berdoa, dan selalu minta petunjuk Tuhan. Di samping itu juga kita punya teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, keluarga-keluarga yang baik. Begitu mendengar kami sakit, langsung mereka berdoa, langsung mereka memberkati, langsung mereka memberikan vitamin, memberikan makanan dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini kalau kami butuh makan apa, tinggal ngomong, dari Bukit Doa Ungaran siap untuk kirim. Nah itu yang kami alami. Jadi puji Tuhan. Terima kasih Pak Heru, teman-teman semua yang sudah mendoakan. Kita jangan takut dengan COVID, karena Roh Kudus lebih besar daripada COVID. Jangan takut dengan segala penyakit, karena darah Yesus sudah mengalahkan maut. Itu saja kesaksian saya, dan kami siap lagi turun di jalanan, siap lagi diutus oleh Tuhan. Karena kemarin kami dapat berita, sudah 3 minggu ini kami nggak turun jalanan, pas di depan gereja AFGF Semarang, depan seberangnya ada tukang becak yang seminggu tidak makan, lemas, ditemukan sama beberapa wartawan di situ. Jadi itu tukang becak sepertinya pernah ketemu kami juga. Jadi kami bukan saja turun di jalanan, tapi kami menginjil. Jadi di jalanan itu kasihan, ada orang yang 101 tahun yang lalu Pak Heru sempat ketemu, sudah didoakan, terima Yesus, dan orang yang 100 tahun itu sudah meninggal dunia Pak Heru, dipanggil Tuhan. Nah, masih banyak lagi di pinggir-pinggir jalan orang yang sudah terima Yesus, yang tidur di jalanan, kasihan mereka. Nah, saya sudah berpikir mau taruh di mana, tapi belakangan sebelum saya sakit sudah mikir mau koskan mereka, supaya setidaknya mereka ada tempat tinggal untuk koskan mereka. Namun sebelum itu saya jatuh sakit, sampai 3 minggu ini kami belum keluar lagi. Jadi doakan kami sehat, kami siap lagi turun di jalanan, dan kami siap lagi diutus Tuhan, melayani Tuhan kemanapun. Kami siap, dan kami percaya Tuhan izinkan itu semua, kami kena COVID, supaya kami makin kebal terhadap virus. Dan kami siap kemanapun kami pergi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, Pak Boas, kami sudah dengarkan kesaksiannya pada waktu satu keluarga itu terpapar corona ya. Sesuatu yang luar biasa, kesaksian yang menarik. Tapi ada juga yang mau kami tanyakan ya. Pada waktu mengalami terpapar COVID itu, pasti kan ada tekanan mental juga, rasa stres juga ya, karena berbagai info yang beredar di luar. Nah, apakah ada peranan pujian, penyembahan, dan juga sukacita yang Pak Boas pakai untuk melawan tekanan-tekanan mental itu? Silakan Pak Boas ya. Ya, Pak Heru, betul. Pujian dan penyembahan itu adalah bagian dari gaya hidup kami, khususnya saya. Saya ini banyak disentuh hati saya bahkan bisa menangis, merasakan hadirat Tuhan itu dari pujian dan penyembahan.
kalau dengar khotbah-khotbah yang bagus sekalipun, saya diberkati, namun tidak sampai tersentuh sampai di hati saya. Tapi lewat pujian itu langsung terjamah, tersentuh, bahkan saya bisa menangis. Memang latar belakang saya dari kecil sudah Kristen, namun yang namanya nyanyi, pujian itu saya ini orang yang nggak bisa nyanyi. Jadi semenjak suatu hari mengalami di dalam rumah ketika kami berkumpul satu keluarga itu nyanyi Haleluya 12 kali, tiba-tiba itu hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Akhirnya lewat pujian Haleluya tadi itu kami semua dilawat Tuhan, dan langsung saya nggak bisa lagi nyanyi Haleluya, tapi yang keluar adalah bahasa roh, bahasa yang tidak saya tahu sebelumnya, dan itu ada sukacita yang sangat luar biasa di dalam hati saya. Dan di dalam hati saya langsung ada suara Tuhan yang sangat jelas sekali. Jadi sejak peristiwa pengalaman itu, saya adalah orang yang tidak bisa menyanyi, akhirnya menjadi orang yang suka sangat memuji Tuhan. Dan memang dalam pelayanan, dalam hidup ini, sering mengalami mujizat-mujizat Tuhan lewat pujian. Contoh misalnya, saya pernah pelayanan KKR di daerah Sulawesi Utara sana. Setelah selesai KKR malam, kami satu tim worship leader dan juga orang-orang gereja makan di satu restoran. Di situ ada live musiknya. Sementara kami menunggu makanan datang, saya bilang sama worship leadernya, ayo kamu nyanyi. Nah, di depan meja kami itu ada satu pria bersama dua wanita. Di atas meja itu penuh dengan botol-botol minuman keras, bir. Itu sangat banyak di meja. Dan mereka bertiga itu kelihatan sekali sedang melakukan hal yang memang tidak baik. Lalu itu kawan saya tadi yang WL maju ke depan nyanyi satu lagu. Lagunya sangat sederhana, Kembalilah Kepada Bapa. Dan ketika dia mulai nyanyi, saya perhatikan pria tadi yang di depan meja kami itu mulai gelisah. Saya perhatikan dia mau tutup telinganya dengan tangannya. Nah, saat seperti itu, dua wanita tadi, teman-temannya itu mulai menggoda, keluarkan rokok, asap rokok dinyalakan, tapi pria itu nggak perhatikan itu wanita-wanita itu, justru dia terus gelisah. Nah, pada saat seperti itu saya bangkit dari tempat duduk saya, langsung saya datangin itu pria di depan meja kami itu, saya pegang pundaknya. Apa yang terjadi Pak Heru, Bapak Ibu, saudara sekalian? Pria itu langsung berdiri nangis seperti anak kecil. Saya ditarik dibawa ke dapur, dia menangis terseduh-seduh dan dia berkata, aku sudah meninggalkan Tuhan, aku sudah berdosa dan sebagainya. Malam itu, hanya dengan pujian itu pria tadi dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan seluruh restoran itu malam itu terjadi kebangunan rohani. Hanya karena pujian. Itulah sebabnya saya tidak bisa lepas dari pujian dan penyembahan, walaupun keadaan berat sekalipun, tetap saya berusaha untuk memuji Tuhan. Bahkan mungkin Pak Heru tahu juga ya, di tempat rumah misi kami itu ada kami letakkan lagu-lagu pujian 24 jam di kamar saya juga. Nah, pada waktu kena COVID ini pun tetap kami berusaha, walaupun rasanya berat, rasanya nggak enak, namun pada suatu pagi di antara tengah-tengah pergumulan kami itu, kami seperti dibangunkan Tuhan. Dan kami mulai memuji, menyembah Tuhan, dan rasanya enak sekali hadirat Tuhan itu turun. Jadi itu yang saya lakukan. Dan itu sudah kami lakukan sebelumnya, sejak kami belum sakit pun, belum kena COVID pun, tiap hari minimal kami kurang lebih setengah jam tiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap pagi. Jadi memang pujian kuasanya itu luar biasa. Untuk menghadapi peperangan rohani juga bukan hanya itu. Saya
merasakan Tuhan itu menjamah, Tuhan itu sangat dekat, Tuhan itu bisa berbicara dan saya bisa menangis hanya karena pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, mari harus terus nantiasa memuji menyembah Tuhan. Karena di balik pujian penyembahan itu Allah hadir, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir juga bersama-sama kita. Hadiratnya itu yang mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua kegelisahan, dan terlebih di alam yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, itu kuasa-kuasa jahat, energi negatif itu semua dikalahkan. Nah, itu pentingnya pujian. Jadi Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, mari kalau kita baca kitab Mazmur, itu Raja Daud itu luar biasa, hidupnya diancam terus dengan kematian. Hidupnya selalu kalau kita baca Mazmurnya, ada hal-hal yang mengancam dirinya, musuh-musuh tersembunyi dan sebagainya. Tapi yang dilakukan Daud itu satu-satunya orang di dalam Alkitab yang kita tahu dalam Perjanjian Lama, itu orang yang suka memuji menyembah Tuhan itu adalah Raja Daud. Dan itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi Daud ini. Jadi itu kesaksian saya, Pak Heru. Jadi memang kami lakukan hal-hal yang lain, misalnya oleskan minyak urapan, terus kami berjamuan kudus bersama-sama, walaupun tidak rutin tiap hari, kami mengalir saja. Mengalir, kalau Tuhan gerakkan kami mulai berjamuan bersama dengan keluarga. Itu, puji Tuhan. Pak Boas, apakah di tengah-tengah masa sakit COVID itu bisa bersuka cita, Pak? Awalnya lihat anak saya yang menangis, demam, tangannya, istri saya tunjukkan tangannya, ini tangannya udah kelihatan kayak putih-putih kuning gitu ya, seperti tidak seperti biasanya. Terus kemudian dia teriak, dia bilang katanya tubuhnya semua sakit, badannya sakit semua, kepalanya seperti dipotong-potong. Jadi saya nangis. Yang muncul di pikiran saya apa? Corona itu banyak orang yang sudah mati karena corona. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, kami minta tolong sembuhkan. Walaupun malam itu sebetulnya kami sudah siap-siap mau ke rumah sakit, Pak. Saya langsung ambil koper, sudah lama kami nggak pergi, koper-koper sudah saya simpan di atas. Malam itu di antara jam 1, jam 2, langsung saya keluar cari koper, saya bersihkan koper, saya pilihin baju-baju untuk anak, untuk istri, untuk kami. Kalau bisa kami mau minta rumah sakit satu kamar, satu keluarga. Namun ya seperti yang sudah saya katakan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya seperti diberi petunjuk dan diarahkan, ngapain malam-malam gini ke rumah sakit, ya kan? Kalau perlu ke rumah sakit besok saja. Akhirnya kami batal ke rumah sakit, ya kami berdoa. Terus kami selanjutnya ya memuji Tuhan juga. Memang rasa panik, tidak tenang, gelisah, terus dibayang-bayangi itu corona yang memang nggak boleh dibuat main-main, karena orang bilang ada yang nggak apa-apa, masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Namun yang saya perhatikan itu sebelum kami kena, tetangga kami beda 5 rumah, itu orang muda, badannya tegap gagah, olahragawan, baru mati berapa hari kena corona. Nah, jadi pikirannya tadi itu seperti itu, Pak Heru. Wah, ya macam-macam yang aneh-aneh begitu. Namun ya kami berusaha untuk tenang, berdoa, melakukan apa yang ada di kami rasa, ya kami berdoa, kami berusaha untuk cari kawan-kawan untuk mendoakan dan sebagainya. Jadi yang pasti memang karena berita-berita tadi itu dan lihat sendiri tetangga sudah berapa yang meninggal, terus yang lain-lainnya juga teman-teman yang baru meninggal juga. Jadi ya ngomong bilang bisa sukacita itu sepertinya nggak mudah ya. Namun di tengah-tengah keadaan itu sementara kami terus pemulihan dan terus berdoa ikuti apa yang Tuhan berikan petunjuknya,
Ya itu tadi, salah satunya kami tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, Pak Ir. Iya. Iya, jadi memang tidak mudah ya, tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, juga dijadikan lagu, bahwa sukacita Tuhan itulah kekuatanku. Ya memang tidak mudah, apalagi kalau pikiran kita udah diteror macam-macam informasi yang mengerikan. Tapi ya sebagai anak Tuhan ya harus tetap belajar bersukacita. Nah, salah satu caranya ya dengan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan yang ada ya, yang menghibur, yang positif gitu. Gitu ya Pak Boas ya. Ya, jadi lagu-lagu yang saya nyanyikan adalah lagu-lagu yang memang berhubungan dengan janji Tuhan. Misalnya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Terus kami kadang ganti sendiri, karena salibmu ku sembuh, Engkau yang berkuasa. Lalu lagu lain lagi yang Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Jadi lagu-lagu semua yang berhubungan dengan janji Tuhan, yang berhubungan dengan kemenangan, yang berhubungan dengan kesembuhan, itu yang terus kami nyanyikan, gitu. Yeah. Dan terus kami ucapkan doa bersama, itu ya janji-janji Tuhan tadi itu kita keluarkan sambil memuji, berdoa. Dan memang betul ada kuasa, mujizat Tuhan masih ada. Jadi kita harus berusaha walaupun keadaan situasinya sulit ya. Kalau ngomong sukacita, bagaimana orang lagi sakit, terus anak teriak-teriak, badannya sakit semua, kepalanya seperti dipotong-potong. Bayangin anak saya baru umur 7 tahun, Pak. Tubuh kami juga lemes, saya lemes, mual, makan juga nggak bisa. Tapi ya di antara ada bayangan pikiran yang aneh-aneh, tetap kita ya Tuhan, kami tetap minta tolong sama Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oke. Setelah kesaksian ini selesai, di akhir acara ini ada pesan-pesan apa Pak buat teman-teman yang sakit, Pak? Ya, pesan-pesan saya, memang ketika kita dengar positif begitu, pasti siapa yang nggak takut, karena berita-beritanya kan banyak yang aneh, apalagi ditambah lagi varian ini, varian itulah, dan sebagainya. Terus berita-berita yang ada dari teman-teman ini dipanggil pulang, itu dipanggil pulang, itu langsung hal-hal yang seperti itu tuh timbul pikiran yang nggak enak, itu bisa terjadi. Namun Bapak Ibu, pesan saya tetap tenang dan ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, karena di saat-saat kami sedang mengalami pergumulan melawan COVID, itu saya lebih ke ini, minta petunjuk Tuhan. Dan memang Tuhan itu walaupun tidak jelas bicara di telinga saya, kami, tapi tetap saya milih apa yang dikatakan Alkitab, gitu. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau ada teman siapa saja yang dihadapkan masa yang berat seperti itu, tetap fokus hati kita kepada Tuhan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan, misalnya perjamuan kudus kita lakukan, olesin minyak kita lakukan, memuji, menyembah Tuhan kita lakukan, kita berdoa, kita terus minta kepada Tuhan. Dan juga bukan kami sendiri, kami hubungi juga teman-teman, hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan yang dekat untuk berdoa buat kami juga. Dan puji Tuhan, memang mereka luar biasa. Kami punya sahabat-sahabat, teman-teman yang baik, yang berdoa buat kami. Dan juga bukan saja berdoa, mereka kirim buah, kirim makanan, berkati kami. Dan terus selalu mereka bertanya, bahkan ada yang kasih tabung oksigen, kasih itu oximeter. Awalnya saya tidak kenal apa itu oximeter. Teman-temannya positif, udah minum obat. Nah, ada yang kasih itu, dan kemudian sekarang ini malah
tambah pinter Pak Heru. Jadi kalau ada orang sakit, kamu punya ini enggak? Kamu harus begini, kamu harus begitu dan sebagainya. Namun dari semuanya itu tetap Tuhan Yesus. Dan setelah saya sakit, satu hal yang paling penting, ini yang saya terus diingatkan dan saya pelajari, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Jadi jangan lupa Roh Kudus yang di dalam diri kita lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang sudah mengalahkan maut. Virus corona sudah dilumpuhkan semua oleh Roh Kudus. Tadi pagi pun saya baca Alkitab, diingatkan lagi, bila Tuhan mengutus rohnya, mengirim rohnya, maka bumi penuh dengan sukacita. Jadi saya percaya corona virus ini akan segera berakhir kalau Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Itu yang menjadi doa kami setelah kami sembuh, dan memang sebelumnya kami terus berdoa minta pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Itu sangat penting. Pak Heru, kalau masih ada waktu saya sedikit bersaksi boleh tentang lawatan Roh Kudus ini. Tahun 2019 saya ke Amerika dan saya sudah sering dengar tentang Azusa Street. Azusa Street itu kan sangat terkenal. Itu peristiwa berapa puluh tahun, hampir 100 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu pernah terjadi lawatan Tuhan yang sangat dahsyat di Azusa Street. Bahkan itu sering disampaikan di khotbah-khotbahnya Pak Niko ya kalau nggak salah. Nah, ketika saya ada di Amerika pada 2019 yang lalu, saya lihat di media Facebook kawan saya lagi foto di depan Azusa Street. Nah, di situ hati saya kepingin, selama ini saya berapa kali ke Amerika belum pernah pergi ke situ. Lalu saya tanya kawan saya, di mana itu? Dan teman saya berkata, oh nggak jauh. Ayo dianterin katanya. Akhirnya kami diantar, saya, istri, anak saya bersama dengan teman, pergilah ke Azusa Street. Itu sudah tidak ada gereja seperti dulu, namun di tempat itu masih ada seperti besi begitu di bawah lantai, ada tulisannya tahun berapa, terus gereja apa yang terjadi di situ. Nah, setelah kami sampai di situ, saya diberi tunjuk sama teman, ini mimbarnya dulu di sini, gerejanya menghadap ke sana. Itu ada tulisan di situ. Lalu ketika saya ada di situ, saya langsung minta istri saya, aku mau ngomong, tolong di syuting video ya. Nah, apa yang terjadi Bapak, Ibu, Pak Heru? Saya baru ngomong sebentar aja, saya bilang saya sedang ada di Azusa Street. Itu hadirat Tuhannya sangat kuat sekali, masih sangat kuat. Saya nggak bisa teruskan ngomong, nangis saya di situ. Lalu kemudian kami berdoa, terus setelah itu bersama teman tadi berdoa, akhirnya amin. Tapi itu perasaan hadiratnya belum selesai. Sementara kami ambil foto, saya datangi lagi istri saya, anak saya peluk, kita doa sama-sama lagi, minta lawatan Tuhan. Itu hadirat turun dari atas, itu segar sekali Pak Ibu. Hari itu saya rasa sangat segar karena hadirat Tuhannya kuat sekali. Nah, itu tempat yang pernah dilawat Tuhan oleh Roh Kudus. Mujizatnya sangat dahsyat, luar biasa. Dari Azusa Street sampai seluruh Amerika, sampai ke bangsa seluruh dunia. Itu adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Nah, itulah sebabnya hari-hari ini setelah saya sembuh dari sakit, dan doa saya terus sebelumnya juga setelah mengalami seperti itu. Jadi kerinduan kami itu lawatan Tuhan yang besar itu terjadi lagi, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Saya pribadi juga seperti tadi saya berkata, ketika saya nyanyi Haleluya 12 kali bersama mama keluarga malam itu hadiratnya sangat kuat dan kami dipenuhi Roh Kudus. Sejak itu hidup saya berubah. Jadi kekuatan kita dari situ, ya. Jadi saya belakang terus cari tahu, bahkan sampai saya perhatikan tentang hidupnya Tuhan Yesus. Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Ada ditulis di sana, bukan karena lain. Kemudian Yesus waktu dibaptis, Roh Kudus juga turun lagi. Dan di situ mujizat demi mujizat sampai rasul-rasul itu semua Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saya bukan bicara soal organisasi gereja, Pentakosta atau karismatik, tapi Alkitab mencatat semuanya itu, bahwa Roh Kudus itu sangat berperan penting sekali. Bahkan sampai di Yesaya 61 pun, Roh Allah ada padaku.
Nah, disitulah kekuatan yang sekarang setelah Tuhan izinkan saya ngalami melewati semua hal-hal yang menakutkan itu, di situ justru Tuhan tambah ingatkan lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, dan doa kami selalu tiap pagi kami kalau berdoa nyanyinya minta hadirat Roh Kudus, minta Roh Kudus, minta lawatan yang besar lagi. Nah itu Pak Heru. Jadi sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan saya pernah mengalami Pak Heru, ketika saat-saat itu lawatan yang terjadi di setiap persekutuan di Kota Semarang pada waktu tahun 80-an kan Semarang dilawat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, di situ banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan itu pun sampai saya suatu saat bisa nyanyi dalam bahasa roh, bahasa yang saya tidak ngerti, tapi seperti dipimpin keluar, terus menyanyi, terus keluar menyembah dalam bahasa roh. Dan di situ orang yang mendengar di dalam persekutuan pada nangis semua mereka. Dan mereka dijamah Tuhan. Itulah, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berdoa bersama. Jangan takut sama corona. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus memberi kemenangan kepada kita. Dan doa kita minta lawatan Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, maka saya percaya corona akan segera berlalu. Itu kesaksian saya, pesan saya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Bukan diberikan hanya kepada gereja-gereja tertentu, tapi kita semua bisa dilawat oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Boas untuk semua kesaksiannya. Ya, Tuhan memberkati. Amin, amin. Pak Sam. Terima kasih. Ya, Pak Samuel bisa berdoa untuk kesembuhan Pak Boas, Pak Sam, terus kita mengakhiri Pak Sam. Baik. Oke, baik kita. Iya. Silakan Pak Sam. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat juga syukur sekali lagi kami persembahkan kepadamu ya Allah ya Bapa, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, doa-doa kami, jerih payah kami tidak sia-sia. Kami menaikkan pujian, syukur, dan limpah terima kasih untuk kesaksian dari Pak Boas. Bagaimana Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau menyembuhkan beliau bersama dengan istrinya dan juga anaknya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka. Dan Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan terus tambahkan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah-limpah untuk Pak Boas sekeluarga, untuk kembali yang Tuhan menaikkan tugas panggilan yang Tuhan taruh Bapa di surga dalam hatinya untuk turun ke jalan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, dan mengucapkan syukur juga untuk dari kesaksian Ibu Heni tentang kesembuhan yang Tuhan berikan Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur dan limpah terima kasih. Kiranya Tuhan berkati semua keluarga besarnya. Terima kasih Abah ya Bapa untuk saudara kami yang ikut join bersama-sama. Oh Tuhan, pada malam hari ini dengan doa-doa yang dinaikkan, baik dengan suara maupun secara diam-diam dari lubuk hati yang terdalam, kami percaya dalam nama Yesus Bapa yang Kau telah mendengarkan semuanya. Oleh situ ya Tuhan, kami mengucapkan syukur, dan kami minta Tuhan terus pelihara kami semua yang Abah ya Bapa, bungkus tutup oleh darah Yesus yang kudus, kawali dengan pasukan malaikat Tuhan, dan bawa kami terus ya Tuhan dalam sikap doa, terus berdoa buat saudara kami yang terus membutuhkan pertolongan ya Abah ya Bapa. Oh terima kasih juga untuk mereka yang telah disembuhkan. Tuhan Engkau berkati satu demi satu. Terima kasih Bapa, berkati Pak Heru, berkati juga Tuhan Ibu dan semua tim doa Bapa di surga, satu demi satu. Bapa Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan kami pada saat ini. Kami mohon berkat Allah tercurah untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.